وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya sudah berada di kantor pusat BMT At-Tartil Sidoarjo. Mungkin beberapa teman-teman masih ada pertanyaan, apa itu program PGPK intensif 80 jam. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Syafiri. Mari kita bertanya secara langsung kepada beliau. Iya, PGPK intensif. Iya. PGPK itu punya kepanjangan pendidikan guru pengajar Al-Quran. Jadi sebuah wadah yang diikhtiari oleh Yayasan BMT At-Tartil, sebuah pelatihan bagi guru dan calon guru Al-Quran. Akan tetapi pada saat pelaksanaan ternyata banyak yang gabung di PGPK ini bukan hanya guru calon guru Al-Quran, tapi setiap muslimin muslimat, karena beliau sangat mengambil manfaat yang besar dari kegiatan PGPK, karena urusannya bukan hanya cara mengajar anak-anak membaca Al-Quran yang baik, tapi bagaimana baca Al-Quran yang baik. Dan kebutuhan baca Al-Quran yang baik bukan hanya bagi seorang guru calon guru, setiap muslimin muslimat, imam-imam sholat, qori-qori'ah, hafidh-hafidhah. Jadi siapapun insya Allah jika bergabung di PGPK ini akan ada nilai tambah yang luar biasa, khususnya pada segi bacaan Al-Quran yang benar. Ya, terus apa lagi? Mengenai intensif 80 jam itu apa maksudnya? Iya, namanya aja inten. Jadi kita ingin mengadakan pendidikan pelatihan ini tidak hanya sekali pertemuan selesai, karena kita mengetahui banyak daripada BMK bahan ajar belajar Al-Quran itu mengadakan pelatihannya hanya beberapa pertemuan. Maka di At-Tartil ini kita adakan yang intens, sehingga butuh kurang lebih 80 jam secara istiqomah. Kita ketemu intens 2 jam setiap pekan, setiap minggu. Karena 80 jam ya kita bagi kurang lebih insya Allah selama 40 kali pertemuan kita akan ketemu. Dan semestinya belum cukup kalau kita menginginkan Al-Quran yang sempurna. Tapi kita ambil tahapan awalnya, belajar membaca dulu, mengeja hurufnya yang tartil berdasarkan kaidah ulumut tajwid. Kalau kita ingin membaca dengan sempurna, baginda Muhammad Rasulullah aja dengan guru yang langsung malaikat Jibril butuh 22 tahun, 5 bulan, 14 hari. Kita tidak bisa menandingi beliau. Tapi ini kita tahapan awal, latihan belajar membaca dengan kaidah tajwid yang benar dan mengajarkan yang benar. Insya Allah dengan kesungguhan, dengan sistem manajemen yang baik, intensif 40 pertemuan 80 jam akan mencapai yang kita inginkan. Insya Allah. Okay. Terus untuk peserta PGPK ini siapa saja yang boleh ikut? Ya, tadi sudah saya katakan siapapun yang menghendaki kualitas baca Al-Qur'annya tartil,
bertajwid. Ingat, baginda Muhammad pernah bersabda, laisa ummati lam yujawidil Quran. Tidak akan dianggap sebagai umatnya kalau bacaan Al-Qur'annya tidak bertajwid, tidak tartil. Kebutuhan baca Al-Quran yang benar bukan sosok sebagai seorang guru Quran. Setiap muslimin muslimat berkewajiban untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Untuk apa? Ada perintah yang utama yang dihisab pertama kali dari kiamat, as-shalah. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran, bahkan menjadi rukun qauli, wajib qauli dibaca. Kalau tidak dibaca berarti tidak sah sholatnya. Sudah dibaca tetapi banyak kesalahan bacaannya, ya kemungkinan sholatnya akan menjadi batal, tidak sah. Apa itu rukun qauli? Surat Al-Fatihah. Bukankah itu Al-Quran? Nah ternyata pada realita di masyarakat, khususnya yang sering kita dengar bacaan Al-Qur'annya, para imam-imam, khutbahnya luar biasa, bagus materinya. Begitu membaca surat Al-Fatihah, kita menjadi prihatin. Bahkan sering secara pribadi harus mufarroqoh, karena kita tidak sah. Qur'annya lebih bagus daripada imamnya, kita yang batal. Kalau imamnya sah apa enggak? Masih perlu pertanyaan-pertanyaan. Ada enggak kesempatan untuk belajar? Kalau enggak ada kesempatan, mengapa? Jadi masih banyak pertanyaan. Bukan langsung di imamnya salah, imamnya batal, enggak. Masih butuh banyak kajian fikih yang perlu diperhatikan. Nah, itu. Sudah sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman kan? Begini, satu pertanyaan terakhir. Iya. Apa yang membedakan kegiatan PGPG ini, PGPG At-Tartil ini dengan yang lain? Oh iya, sesuai dengan namanya ya, Iya. PGPG At-Tartil. Karena kita memakai bahan ajar yang namanya buku belajar membaca Al-Quran At-Tartil. Kenapa kok At-Tartil? Lah, bukankah membaca Al-Quran dengan tartil perintah Allah? Ada itu di surat Al-Muzammil ayat keempat. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kita ambil ma'rifatnya dengan al. Tartilan. Tanwinnya kita ganti al. At-tartil. Berarti Quran dibaca dengan tartil. Apa itu at-tartil? Sayyidina Ali yang menjawab. At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kriteria bacaan tartil adalah kalau huruf-hurufnya diperindah, memahami, mengetahui tata cara wakaf, otomatis setelah wakaf adalah ibtidah, masuk dalam bagiannya. Bagaimana mengindahkan sebuah huruf? Padahal bicara tentang huruf banyak itu. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf. Asy-Syaikh Ibnul Jazari menjelaskannya. Kalau boleh saya katakan, firman Allah tadi diperjelas oleh qaulnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diperjelas lagi oleh qaulnya Asy-Syaikh Ibnu Al-Jazari, salah satu ulama yang di bidang bacaan Quran, ulama Qur'an. Beliau menyampaikan, id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi. Baru setelah itu wasifati. Keduanya ini liyamtiqu bi afsahil lughati, baru menuju ke wa ma'rifatul huruf, muharriri bit tajwidi wal mawaqif. Baru setelah itu mengetahui seluk-beluk urusan tulisan Utsmani. Wa malladzi rusima fil masahif. Ini qaulnya Asy-Syaikh Ibnu Al-Jazari.
id wajibun, kalau kita artikan, dikarenakan wajib, alaihim, atas mereka semua. Siapa yang diwajibkan mereka ini? Yang berurusan dengan bacaan Al-Quran. Siapa orang-orang yang berurusan dengan bacaan Al-Quran? Kan bukan hanya guru Quran saja, qori'-qori'ah, hafidh-hafidh, imam-imam sholat, mubalik-mubalik yang biasa dalil baca Al-Quran, muslimin muslimat yang mendirikan sholat, ada rukun qauli, Fatihah, bacaan Al-Quran. Siapapun terkena ini wajib muhattam, yang dipastikan qabla syuru', sebelum dia mengikhtiari jadi guru Al-Quran, jadi qori'-qori'ah, hafidh-hafidh, imam-imam masjid tadi. Siapa yang urusan baca Al-Quran, apa yang harus diketahui? Awalan, pertama kali, makharijal huruf, beberapa tempat keluarnya huruf. Karena Asy' Al-Jazari, ulama pewaris daripada para nabi, mewajibkan kepada kita untuk memperbaiki bacaan Quran. Kriteria tartil kala Sayyidina Ali, makhrajnya dulu diperbaiki, wajib muhattam. Maka kita terbitkan yang namanya bahan ajar buku membaca Al-Quran at-tartil, di mana disusun menurut urutan makharijul huruf. Tidak seperti bahan ajar yang lain, punya alasan tersendiri. At-tartil dari Allah, Sayyidina Ali, karena memang Rasulullah tidak pernah menjelaskan definisi tartil. Dari sahabat yang paling dekat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, apalagi Sayyidina Ali, kemudian diperjelas para ulama qurra. Kita menyusun at-tartil, disusun menurut urutan makharijul huruf, dikenalkan kepada jamaah yang gabung di PGPG. Kualitas ingin Quran bagus, makhrajnya diperbaiki. Inilah urutan makhraj. Diberikan nanti sampai ke anak-anak di lembaga kita, TPQ. Wajib muhattam, makhrajnya kita benahi. Inilah BMT at-tartil. Selesai, baru kita kenalkan wasifati, sifat-sifatnya. Ada yang sifat lazimah, wajib tiap huruf memiliki ciri-ciri itu, sifat-sifat itu. Kita berikan ilmunya. Kemudian yang ketiga, sifatul aridhah, sifat-sifat yang gak mesti, karena ada perubahan setelah datangnya huruf atau sesuatu yang baru pada huruf yang satunya. Aridhah, atau yang kita kenal dengan istilah ahkamul huruf, kita berikan nanti dalam materi PGPG. Baru setelah itu wa ma'rifatul hukum, kita berikan materi tata cara waqaf, ya. So ya, daripada kita tidak ada ilmu, memang bicara waqaf memang sangat sulit. Baru mengetahui alladzi rusima fil masahif, mengetahui seluk-beluk tentang tulisan Rasul Usmani. Inilah untuk itu dalam kegiatan PGPG, jika teman-teman nanti ikut bergabung siapapun, ada 3 hal nanti yang kita dapatkan. 1, kemampuan kita membaca Al-Quran akan meningkat. Karena kita nanti diberikan teori dan praktik tentang baca Quran yang benar. Ilmunya, kaidah ulumut tajwid secara runtut, makhrajnya, sifatnya, wakafnya, kemudian tulisan Rasulullah. Yang kedua, keterampilan untuk bisa melaksanakan dalam lembaga, ruangan kelas, KBM, kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Kita akan meniru guru Quran yang sukses. Dialah malaikat Jibril. Kita pakai metodenya Jibril dengan bahan ajar at-tartil ini. Kemudian yang ketiga, otomatis derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah. Semua yang kita ikhtiari akan diridhai oleh Allah, termasuk bacaan Al-Quran, termasuk kita mengajar Al-Quran. Jadi 3 hal ini, insya Allah kita bergabung dengan 2 niatan, ikhlas dan benar, mau istiqomah.
Mungkin itu masih ada lagi. Iya. Monggo. Sudah. Nggih. Sudah. Alhamdulillah demikian penjelasan dari Ustadz Syafi'i. Ternyata banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita mengikuti PGPG intensif 80 jam. Kabar baik buat kalian yang ada di Surabaya, catat tanggalnya, tanggal 28 Maret 2021 PGPG At-Tartil akan hadir di Masjid Cengho, Surabaya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan hubungi di nomor 085730552166. Kami tunggu kehadirannya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.